kawan-kawan seperjuangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja saya sapa Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Profesor Dr. Egy Sujana. Bang, terima kasih sudah hadir, Bang. Ya, insya Allah, makasih. Sehat ya, Bang? Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Agak segeran, Bang, pulang dari Malaysia? Ya, kan udah ada proses pemulihan, sembuh. Kan Allah Maha yang menyembuhkan. Saya selalu wirid, wa ija maritu fahuwa yaswin. Jadi ketika kamu sakit, Allah yang sembuhkan. Jadi kalau pas pusing lu ingatnya Panadol. Sakit perut promah, jangan ingat Allah. Insya Allah sembuh. Udah seger berarti siap berjuang lagi, Bang? Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bang, publik masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di Solo 8 Januari yang lalu. Nah, pertemuan Bang Egy dengan Pak Jokowi, itu inisiatif siapa, Bang? Ya, nggak mungkin lah dari saya kan. Tapi juga nggak perlu saya cerita dari siapa. Yang jelas pertemuan terjadi. Hak saya tidak mau terbuka kan hak saya. Kenapa paksa-paksa, ya kan? Jadi poin pentingnya adalah pertemuan itu saya buat syarat. Pertama, saya mau datang tapi saya tidak meminta maaf. Itu saya sampaikan dulu sejak awal. Bukan di sana. Yang kedua, tidak boleh publikasi. Ini hak saya dong. Kenapa? Kok dipersoalkan orang tidak mau publikasi? Kan yang penting persoalan selesai. Dan tidak menyangkut menista orang lain dan lain sebagainya. Urusan saya sama dia kan. Nah, jadi itu disepakati, nah, baru kita berangkat. Kalau nggak mau, saya nggak berangkat. Ini orang banyak nggak tahu. 2 syarat berarti 1 tidak dipenuhi? Ya nggak tahu. Kalau konteksnya kejadiannya setelah itu ya jelas. Publikasinya saya nggak tahu, tiba-tiba malamnya itu setelah kurang lebih 2-3 jam pertemuan, beredar berita. Nah, di situ saya agak kecewa berat lah. Sehingga saya langsung pulang. Nggak pernah disediain pesawat segala macam, nggak mau saya pulang naik mobil sendiri, sewa rental gitu lah. Jam 12 malam baru dapat mobil. Karena asumsinya kalau saya di situ kan berarti komitmen yang saya bangun tidak publikasi jadi terlanggar. Saya nggak mau. Biarlah yang melanggar mereka, saya nggak gitu lah. Pak Jokowi yang melanggar? Nggak tahu karena dia ngomong ajudan. Nah, pertanyaannya apakah ajudan boleh ngomong begitu? Kan ajudan administrasinya tidak untuk seperti jubir. Ajudan kan yang ngurusin kepribadian Jokowi, apa keperluan-keperluannya, ya kan? Tapi 2 syarat, itu kan diajukan Abang ke Pak Jokowi kan? Iya, lewat perantara yang mau menyampaikan. Dan Pak Jokowi sudah oke? Iya, kalau nggak oke, nggak ngapain diterima saya. Oke. Minta maaf tidak? Tidak. Publikasi tidak ada, tertutup? Iya. Itu 2 syarat? Iya. 1 terpenuhi, 1 tidak terpenuhi? Setelah. Pada awalnya terpenuhi. Kenapa? Tidak ada satupun wartawan, tidak ada. Makanya tidak ada satupun foto saya. Ketika bersalaman dan lain sebagainya, nggak ada, mana ada. Ya, apalagi omongan saya yang menyatakan Egy Sujana minta maaf, mana ada. 1 saya kasih hadiah, kalau ada aja. Kalau itu udah clear ya, Pak? Udah firm? Bahwa Egy Sujana tidak minta maaf ke Pak Jokowi? Clear. Kalau saya bohong, kan gampang dia putar. Dia punya kekuasaan kok. Gampang sekali. Menurut Abang, kenapa itu dipublikasi? Dan tidak tahu. Tidak sesuai komitmen? Saya tidak tahu. Jangan terus saya sok tahu. Ya. Tapi yang jelas, kalau bicara kepentingan ya, saya menerka saja, menduga bahwa penting lah bahwa Egy Sujana telah kesini gitu. Berita itu penting, mungkin buat dia. Buat saya sendiri tidak penting, karena saya ke situ kepentingan saya klarifikasi. Jadi waktu saya pertama datang disambut dengan baik, ramah sekali. Bahkan baru datang kayak gini gitu, dia langsung berdiri, salaman. Wah, saya surprise juga. Yang lain 2 teman saya itu nggak waktu dia datang kan pertama itu Willy, kedua DHL, ketiga saya itu ngatur ajudan, saya nggak tahu kalau dia begitu. Karena rumahnya kan